Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan na'imin alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Kalau ada yang mau bertanya silakan. Alhamdulillah, syukur Ustaz. Kepada para jamaah yang bertanya silakan bila ada. Ada dari Bapak atau Ibu? Mas Sabar, ada. Pak Bambang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Pak Ustadz, ya tausiahnya pagi ini betul-betul menyentuh ya, bahwasanya diantaranya yang saya dapat itu barang siapa mengenal dirinya maka dia akan mengenal Allah. Sementara dalam diri kita ini ada raga yang suatu saat akan hilang, ada nafs, kemudian ada kolbu dan ada akal. Bagaimana Pak Ustadz supaya antara akal dan nafsu dan kolbu itu cara kita untuk mengasah sehingga kita akan mendapat jalan yang diberikan oleh Allah untuk menuju ke ridho Allah. Karena diantara sifat manusia diantaranya ada sifat binatang, ada sifat setan dan ada sifat malaikat. Yang pertanyaan saya, apakah yang harus kita lakukan? Sementara memang yang tadi Pak Ustadz sampaikan, kita tidak lepas dari dunia ini yang dengan segala godaannya itu memang sangat mengganggu kita. Namun kita tidak bisa lepas dari dunia ini. Untuk itu mohon pencerahan Pak Ustadz, bagaimana kita menyikapi hal tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi kita ulangi nih ringkasnya. Bagaimana supaya sampai ke Allah, supaya kita kenal Allah. Maka beliau tadi kan menjelaskan penyebab kita jauh dari Allah adanya hijab. Hijab gelap dan hijab cahaya. Hijab gelap inilah yang harus kita buang. Sifat tamak, rakus, kikir, ujub, takhalli, kosongkan dari hati kita. Kebodohan. Kebodohan itu kenapa terjadi? Karena kita lalai, enggak berzikir. Maka dibuang sifat kotoran dalam hati kita. Wa dzakarasma rabbih fasalla. Qad aflaha man zakkaha. Aflah dulu. Tazakka dulu. Ya, qad aflaha man tazakka. Tazakka dulu, tazkiyatun nafs. Bersihkan dulu jiwa kita dari sombong, iri, dengki, semua. Kemudian setelah dibersihkan, nyambil terus kita berzikir senantiasa ingat Allah. Karena kebodohan itu berasal dari lupa, lalai. Maka kita harus senantiasa zikir terus ingat Allah. Sampai nur zikir itu la ilaha illallah, la ilaha illallah, sampai nur sifat zikir asma sifat yang kita sebut dengan Allah itu terhunjam nurnya ke dalam hati kita. Hayatul qalb, sehingga hati kita itu bercahaya, hidup. Baru kita bisa memandang sifat Allah. Nah, itu baru mulai. Tinggal hijab cahaya, pelan-pelan lah. Hijab cahaya tadrijan, kata beliau, bertahap terus bersihkan sampai nanti kita bisa memandang anwaruz zat, cahaya zatnya. Dan cahaya zatnya itu sangat tergantung kepada bersihnya, putusnya hubungan kita dengan hawa nafsu dan sifat-sifat kebinatangan tadi. Kalau sudah sifat kemanusiaan kita hilang, hawa nafsu, barulah kita masuk ke alam bako, memandang anwaruz zat, cahaya zatnya. Ya. Nah, begitu, ringkasnya begitu Pak isinya ini.
Tapi bagaimana? Tapi kita sambil Ustaz kerja lagi. Nah, itu tadi saya sebut. Disitulah perlunya kita suluk 40 hari. Tahannus di Gua Hira 2 tahun setengah, 3 tahun setengah. Kalau Nabi, kita enggak Nabi. Bagaimana enggak Nabi? Ya ikut suluk, ikut tarikat. Cari mursyid yang bagus, ikut suluk. Siapkan duit. Jangan pelit-pelit. Ya siapkan duit, makan 40 hari, sesudah tertanggung anak istri tercover biaya 40 hari, ngumpul lah. Kerja setahun 2 tahun dulu kerja, stok. Nah, jangan gak ada stok di rumah bapak suluk, gak boleh. Kadang-kadang di situ kesalahan. Jemaah tabligh itu pun mereka keluar 40 hari udah siap dulu bakal dunianya, gak boleh keluar-keluar aja, melanggar adab. Nah kan muncul nanti fitnah. Bapak tuh suluk aja kerjanya, anak istrinya nggak dikasih makan, nggak sekolah pun dibiarin katanya. Iya kan? Gitu. Sebenarnya manusia ini banyak juga suluk, tapi orang tak menyebut suluk. Contoh, kadang mahasiswa kuliah ke luar negeri. Berapa lama kuliah luar negeri? 2 tahun, 3 tahun, nggak pulang-pulang. Itu suluk pak, suluknya kuliah, nggak pulang-pulang. Cuman urusannya dia nggak beda. Cuman karena urusannya banyak dunia disebut nggak suluk disebut orang kan. Tapi itu mirip dengan perlakuan suluk. Fokus belajar. Setelah fokus belajar, nggak ada yang ganggu di luar negeri. 2-3 tahun selesai nggak? Selesai. Dapat gelar master. Ada yang dapat gelar dokter PhD. Coba kalau dia pulang nggak mau. Ah capek aku kerja pulang. Nggak dapat gelar master. Suluk itu begitu. Tinggalkan dulu semuanya. Selain Allah tinggalkan. Suluk 40 hari. Suluk setahun. Baru dapat gelar master apa? Master ma'rifat. Nah, bukan master dunia, masternya master akhirat. Nah, tembus kasapnya, bisa menyaksikan anwarul zat. Yakin tauhidnya kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak takut lagi kecuali kepada Allah. Nah, itu dia, Pak. Nah, caranya. Saya pahami, Pak ya. Jadi kalau udah tahu ilmunya jangan suka nyalahin orang suluk lagi. Baik, ada lagi yang bertanya? Pak Adi. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ini ada pertanyaan dari YouTube atas nama Ibu Nelly Suparno. Beliau mohon diterangkan lagi bagaimana yang dimaksud dengan kita mati sebelum mati. Tadi dia sebutkan beliau untuk sampai usul kepada Allah itu kita harus mutu qabla an tamut, mematikan diri sebelum mati. Apa yang dimaksud dengan mati sebelum mati? Di situ tadi kan dijelaskan beliau. Beliau mengatakan mati sebelum mati itu adalah terputusnya hubungan hati kita kepada selain Allah. Hilangnya sifat-sifat insaniah kemanusiaan kita. Suka makan, mau tidur aja, sifat manusiawi. Mau tidur aja, mau makan aja. Mau ghibah ceritain orang aja. Tapi kalau mau zikir aja, mau ingat Allah aja, mau sama Allah aja. Nah, itu kan sifat malakut. Hilang dia. Nah, menghilangkannya itu dilatih. Nanti kalau sudah duduk dia, udah bapak kerja lagi seperti biasa. Ya, udah 40 hari setahun suluk, udah hidup di hatinya, udah kerja lagi seperti biasa kayak orang biasa nanti tuh, kayak orang biasa. Tapi hatinya kolbunya udah hidup. Kemana-mana kita ingat Allah. Itu untungnya suluk itu pak. Cuma godaan suluk ini berat. Ada godaannya pasti dunia. Ingat ini, ingat sana, ini lagi, banyak sekali penghalangnya kan. Padahal sebenarnya dengan cara itu kita bisa. Banyak orang nggak ngerti. Orang Nabi sendiri 3 tahun setengah kok nggak ngingat dunia, ya kan? Nggak peduli dia sama dunia itu. 3 tahun setengah dia di Gua Hira itu. Suluk itu namanya pak. Kalau bahasa lainnya, tahanus. Orang menyebutnya tahanus. Siapa yang melakukan itu? Yang melakukan itu rata-rata ahli ma'rifat. Imam Ghazali itu yang dia lakukan. Makanya Ghazali beda dengan ulama lain. Dia melakukan itu pak.
Syekh Abdul Qadir Jilani di hutan berapa tahun dia, gak peduli sama manusia, melatih kolbunya supaya sama Allah saja. Nah setelah lama dia di hutan sampai ketemu Nabi Khidir, diajarin Nabi Khidir, baru disuruh Nabi Khidir, udah kau pergi ke Baghdad, udah duduk hatimu, baru kau boleh ngajar. Ya. Jadi maksud sulh itu bukan selamanya, untuk sampai kepada makom ma'rifat dulu. Karena kalau sudah bersih hati baru kita enak bergaul kepada manusia. Kalau kita kotor hati kita ya dengki, iri, ya berkelahi aja kita sama manusia, akhlak kita pun jelek. Nah, itu pentingnya ya. Jadi yang dimaksud tadi mutu qabla an tamut itu memutuskan hubungan kita. Pak Syekh menyebutnya lebih kepada memutuskan hubungan hati kepada selain Allah dan menghilangkan sifat-sifat basyariyah, kemanusiaan, hawa nafsu. Makrifat itu sangat bergantung kepada itu, ya. Baik, ada lagi yang ingin bertanya? Baik, kalau sudah tidak ada, mohon ditutup dengan doa Ustaz. Kalau bahasa di sini kan disebutkan bil maut, al maratibul insan bil maut, dengan mati. Wa qablal maut bil fana. Sebelum mati beneran itu, mati beneran kita hanya bisa kita lakukan dengan fana. Fana min basyariyah nafsiyah, hilang kita dari sifat-sifat kemanusiaan. Nah, itu ya. Baik, saya kira itu saja. Kita akhir dengan doa ya. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li asatidina wa li masyaikhina wa li ahli baitina wa li azwajina wa li auladina wa li abnaina wa li ulama'ina wa li umara'ina wa li jami'il muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami sadar banyak dosa dan kesalahan yang kami lakukan. Banyak dosa dan kesalahan yang mengotori kalbu hati kami ya Allah. Dosa lalai karena kebodohan kami ya Allah. Dosa tidak mentauhidkan Allah, mentauhidkan Engkau ya Allah. Dosa tidak yakin kepadamu ya Allah karena hijab-hijab kegelapan yang menyelimuti hati kami ya Allah. Kami sering ujub, kami sering takabur, hati kami masih memiliki dengki, hasad, dendam. Bersihkanlah hati kami ya Allah, tolong kami ya Rahman. Bersihkan hati kami dari sifat-sifat tercela ini ya Rahim. Tahhir qulubana. Kaulah yang maha suci, maka sucikan hati kami ya Allah. Amin. Dari sifat-sifat tercela ini ya Allah. Amin. Ya Allah ya Rahman, bantu kami ya Allah. Inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Bantu kami agar senantiasa mengingatmu ya Allah. Agar senantiasa tidak lupa kepadamu ya Rabb. Agar suci bersih hati kami ya Rahman. Bantu kami ya Allah tadrijan, bertahap-tahap ya Allah. Sampai kami bisa mengenalmu ya Allah, bermakrifat kepadamu ya Allah. Sampai hati kami ya Allah tidak lagi bisa berpisah darimu, tidak lagi ingin melupakan Engkau ya Allah. Sampai hati kami tidak lagi ingin melupakan Engkau, senantiasa terikat dan memandangmu. Baik saat kami bekerja, saat kami makan, saat kami minum, saat kami berjalan, saat kami berdiri, saat kami beramal, saat kami beribadah, apalagi ya Rabb. Sehingga hati kami selalu terpaut bergantung kepadamu ya Allah. Karena kami adalah hamba-Mu, karena kami ciptaan-Mu, karena kami adalah abdi-Mu ya Allah. Diri kami, jiwa raga ini ya Allah, bukan abdi syaitan. Jiwa raga kami ya Allah bukan abdi dari hawa nafsu yang Kau ciptakan. Diri kami ya Allah bukan abdi daripada ego kami, kesombongan diri kami ya Allah. Diri kami ini adalah abdi-Mu ya Allah. Diri kami ini adalah ciptaan-Mu ya Allah. Kami tidak mau mengabdi kecuali kepada Engkau ya Allah. Kami tidak mau mengabdikan diri kami kepada selain Engkau ya Rahman. Maka bersihkan hati kami. Berikan kami kemuliaan ma'rifat kepadamu.
Berikan kami ibadah yang sempurna, yang senantiasa khusyuk, hati yang senantiasa khusyuk, yang selalu berzikir mengingat-Mu, hati yang senantiasa terikat rindu kepadamu ya Rabb, hati yang tidak pernah menginginkan lupa kepadamu ya Rahman. Kau Tuhan kami, Kau pencipta kami, Kau menciptakan segala-galanya ya Rabb. Maka wajar jika kami memberikan segala-galanya kepada Engkau, mengabdikan segala-galanya pada Engkau, karena Engkau lah yang menciptakan segala-galanya. Wahai Tuhan kami yang maha dekat, yang maha rahim, maha rahman, hanya dengan bantuan kasih sayang-Mu kami bisa mengenal-Mu, hanya dengan bantuan kasih sayang-Mu kami bisa mentaati-Mu, hanya dengan mengenal, dengan kasih sayang-Mu ya Allah kami bisa hidup menjadi abdi-Mu. Kabulkanlah doa dan pinta kami ya Rabb. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala khairi khalqihi nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم وبارك عليه.